Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Di sini, biarpun kita belajarnya daring dalam jaringan, itu tidak memupus semangat kita untuk belajar matematika peminatan. Di sini Bung Novi menyampaikan dulu kelas kemarin yang sudah mengumpulkan tugas. Jadi untuk kelas 11 IPA 1 yang sudah mengumpulkan Arista Aprilia, Awalinda, Caroline Jasmine, Elvira, Fasila, Hidayatul Mahmuda, Indah Nurwahyuni, Nabila Aprilia, Ninis Fahira, Nita Rahmawati, Nurlailatur Rahmah, Pesona, Siti Indana Zulfa, Siti Maisaro, Triwulandari, serta Yusro Ananda. Ini untuk kelas 11 IPA 1. Dan untuk tugas yang kedua di kelas 11 IPA 1 itu masih ada bahkan lebih banyak yang tidak mengumpulkan. Saya tidak menyebutkan nama yang tidak mengumpulkan karena lebih banyak, jadi saya menyebutkan nama yang mengumpulkan. Elvira, Fasila, Indah Nurwahyuni, Nabila Aprilia, Nita Rahmawati, Nurlailatur Rahmah, Pesona, Triwulandari, dan Yusro Ananda. Ini untuk kelas 11 IPA 1. Dan untuk kelas 11 IPA 2 yang sudah mengumpulkan tugas pertama, Afida, Agustiani, Alima, Amelia, Afia, Berliana, Dia Angelia, Eka Dia Praptika, Emlyn, Febrianti Nurhidayah, Firman Quranil Hakim, Hidayatul Masrifah, Indri Maulidia, Kinanti, Burhanuddin, Konita Iklila, Rio Anggra Putra, Tanti Dwi Romadona, Muhammad Rafi Saputra. Ini untuk tugas yang pertama. Dan tugas yang kedua itu ada beberapa juga yang sudah mengumpulkan, bahkan lebih banyak yang tidak mengumpulkan. Di sini saya sebutkan yang sudah mengumpulkan: Afida, Alima, Dia Praptika, Febrianti, Firman, Indri Maulidia, Kinanti, Burhanuddin, Eka Nur Aditya, Eko Prasetyo, Konita Iklila, Rio Anggra, serta Raffi Saputra. Dan yang lainnya silahkan menyusul sebelum saya setorkan kepada Bu Nur Hidayati untuk nilai-nilai kalian di minggu lalu, untuk laporan minggu lalu. Terima kasih. Dan kita langsung saja sampai ke pembelajaran selanjutnya, yaitu tugas. Untuk tugas yang kemarin yang di slide terakhir PowerPoint itu kan tugasnya buktikan bahwa sin kuadrat A buka kurung 1 plus kotan kuadrat A sama dengan 1. Apakah betul sih ini tuh sama dengan 1? Nah, mari kita buktikan bersama-sama. Jawab. Sin kuadrat A buka kurung 1 plus kotan kuadrat A tutup kurung sama dengan 1. Bagaimana supaya ini terbukti 1? Untuk yang pertama, sin kuadrat A ini kan juga identitas. Apa perlu kita membuktikan ini? Tidak perlu, kita tidak perlu susah-susah. Lebih baik kita langsung di 1 plus kotan kuadrat A. Ini kan juga identitas. Lebih gampang yang 1 plus kotan kuadrat A ini dirubah. Dirubah jadi apa? Nah, di sini sudah saya tuliskan sin kuadrat A buka kurung 1 plus kotan kuadrat A tutup kurung sama dengan sin kuadrat A kosek kuadrat A. Jadi 1 plus kotan kuadrat A itu sama dengan kosek kuadrat A. Atau di rumus identitas, kotan kuadrat A plus kosek kuadrat A sama dengan 1. Kita bisa menggunakan rumus seperti itu. Jadi 1 ditambahkan kotan kuadrat A itu adalah hasilnya kosek kuadrat A. Kemudian kosek kuadrat A juga bisa dirubah sesuai dengan rumus identitas. Dirubahnya seperti apa?
sin kuadrat A dikalikan 1 per sin kuadrat A. Masih ingat enggak di rumus identitas? Jadi kosek kuadrat A itu sama dengan 1 per sin kuadrat A. Jadi ini sudah sesuai ya, karena ini perkalian bisa dicoret. Hasil terakhir adalah 1 di sini terbukti sama seperti yang ada di sini. Jadi terbukti. Kemudian karena kita sudah selesai untuk tugas yang kemarin PowerPoint, kita masuk di rumus persamaan trigonometri sederhana. Karena di sini papannya sangat minim, jadi Bu Novi hanya menulis beberapa rumus saja. Sin kuadrat sin X sama dengan sin alfa. Tapi sebelum sampai di rumus ini, apa sih yang dimaksud dengan persamaan trigonometri? Kemarin kan sudah saya jelaskan. Di situ persamaan itu berkaitan dengan perpangkatan, kuadrat, gitu kan ya. Lah, nanti kalau trigono berarti kan berkaitan dengan sin kostan. Berarti persamaan yang ada kaitannya dengan sin kostan. Lah itu bagaimana? Nah, ini ada caranya. Yang pertama rumusnya sin X sama dengan sin alfa. X sama dengan alfa plus K dikalikan 360 derajat. Atau X 180 derajat dikurangi alfa plus K dikalikan 360. Di sini K itu adalah bilangan bulat. Bilangan bulat dari berapa, Bu? 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk rumus yang kedua, sin X sama dengan minus sin alfa. Di sini apabila perbedaannya kan di sini ada minus dan di sini ada plus. Plus kan nggak pernah ditulis, di sini minus. Jadi kalau kalian mengetahui soal yang berkaitan dengan minus sin, lah baru menggunakan rumus yang nomor 2. X sama dengan 180 derajat plus alfa ditambah K di sini bilangan bulat dikalikan 360 derajat. Atau X sama dengan 360 derajat dikurangi alfa ditambah K bilangan bulat di sini dikalikan 360 derajat. Contoh soal, di sini saya hapus dulu. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri. Trigonometri sin 3x sama dengan 0. Untuk X kurang dari sama dengan 0 derajat dan X kurang dari 360 derajat. Bagaimana caranya? Untuk yang pertama, langkah 1. Karena di sini sin 3x itu sama dengan 0. Sin 3x sama dengan 0. Berarti di sini kan sin 3x sama dengan sin 0 derajat. Sin 0 derajat itu sama dengan berapa? Sin 180. Sin 180 di sini karena kan sudah diketahui sin 0 di sini itu bernilai 180. Kemudian langkah yang pertama, karena di sini langsung memasukkan supaya mengetahui himpunan penyelesaiannya tadi, berarti langsung dimasukkan 3x sama dengan alfa
360 derajat. Di sini K-nya kita misalkan 0 dulu. 3X-nya tetap, alfanya 180 ditambah K-nya 0. 0 dikalikan 360 berapa anak-anak? 180. Kemudian K-nya dimisalkan dengan 1. 3X sama dengan 180 ditambah, di sini tadi kan K-nya 0 sesuai ini. Kalau K-nya dimisalkan 1 dikalikan 360. 3X sama dengan 180 derajat plus 1. 1 ini K-nya karena di sini 1, saya tulis di sini 1. 360 derajat. Jika dijumlahkan 180 ditambah 360 hasilnya adalah 540. Di sini 540 dibagi dengan 3X. Hasilnya adalah X sama dengan 180 derajat atau X sama dengan, karena di sini atau itu menggunakan rumus yang ini, hasilnya adalah 120. Dan untuk yang ini K sama dengan 0 atau hasilnya adalah X sama dengan 0 derajat. Kemudian K-nya dimisalkan 2, maaf. Di sini 3X sama dengan 180 derajat plus 2 dikalikan 360. Berarti 180-nya tetap 2 dikalikan 360 kan 720 derajat. Di sini hasilnya 800, 900 dibagi 3 hasilnya 300. 3X ini 900 derajat. X bernilai 300 atau X bernilai 240. Kemudian apakah sudah berhenti dari sini? Apabila di sini masih 300 dan di sini masih 240, karena yang diminta adalah batasnya sampai 360. Berarti kita coba lagi pakai yang ketiga. Misalkan ketiga, 3X sama dengan 180 ditambah 3 dikalikan 360. 360 dikalikan 3, langsung saja ya, saya taruh di sini. X sama dengan bernilai 360. Apabila ataunya itu bernilai berapa? 180 dikurangi 180, 0 ditambah 3 kalikan, kan lebih ya, 360 dikalikan 3 kan lebih dari 360, berarti nggak usah dijawab, cukup X nya sampai sini saja. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 060, kemudian 120
berapa apanya? 180 derajat. Kemudian hasil di sini tadi 240 derajat, kemudian 300, kemudian 360 derajat. Sudah. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya ditunggu hari Selasa. Terima kasih. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.